Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Sabtu 29 April 2023, Pekan Paskah ketiga, peringatan wajib Santa Katarina dari Siena, perawan dan pujangga gereja. Bacaan dan renungan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Marilah kita hening sejenak untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah nama Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapa yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, ajaran Yesus tentang roti hidup sangat kontroversial. Mereka tertarik dengan Yesus karena dia memberikan sesuatu yang menarik, kasih dan kebaikan Allah dalam bentuk mukjizat penyembuhan dan penggandaan roti. Sekalipun demikian, kata-kata Yesus yang keras dan tidak mudah dipahami membuat sebagian muridnya tidak nyaman dan bersungut-sungut. Dia mengangkat ajaran ini untuk mengetahui dan menguji iman dan kesetiaan mereka. Dia mau memastikan mereka bahwa adalah Bapa di surga yang mengundang dan menganugerahkan rahmat untuk mengikutinya
sekalipun dalam kata-kata yang kasar. Iman sejati mencari pemahaman. Itulah sebabnya mengapa Allah memberikan kita pertolongan dari Roh Kudus untuk menerangi mata budi kita, sehingga mampu memahami kebenaran dan kebijaksanaan Allah. Yesus memberikan sabda hidupnya dan roh kepada mereka yang percaya dan tunduk pada otoritasnya. Pengakuan kesetiaan Petrus didasarkan pada relasi personal dengan Yesus. Melalui anugerah iman, Petrus tahu bahwa Yesus adalah Mesias yang kudus dari Allah, dan ia percaya kepadanya. Iman adalah tanggapan atas pewahyuan Allah. Ini adalah kunci untuk melihat karya Allah dalam hidup kita. Apakah kita percaya bahwa Yesus dapat mengubah hidup kita? Sebab Dia memiliki perkataan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sahabat ama kakak yang terkasih, banyak murid Yesus yang tidak percaya kepadanya dan mulai mengundurkan diri darinya. Padahal Yesus menegaskan bahwa seluruh ajarannya adalah roh dan hidup yang akan menuntun manusia pada kehidupan. Memang, ajaran Yesus terasa berat dan keras. Namun, siapapun yang tekun mendengarkan dan setia pada ajarannya akan menerima karunia roh dan kehidupan Allah sendiri yang akan berkarya dalam dirinya. Hal ini dialami sendiri oleh Petrus. Meski terasa berat dan penuh tantangan untuk setia menjalankan perintah Yesus, dia tidak pernah mundur darinya. Dengan tekun, dia mewartakan Yesus dan ajarannya. Lihatlah, kuasa Allah menyertai hidupnya, sehingga dia pun dipakai Allah untuk menyalurkan berkat melalui mukjizat-mukjizat yang dilakukannya dalam nama Yesus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mau mundur dari Yesus setelah mengetahui bahwa mengikuti Yesus dan kehendaknya tidaklah ringan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sabda hidup kekal. Tolonglah kami dalam menyingkirkan keraguan dan ketakutan. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Jadilah Tuhan dan pemimpin hati, kehendak, pikiran, dan perbuatan kami. Semoga tidak ada yang menjauhkan kami daripadamu dan kasih-Mu. Amin.